Mungkin Ustaz bisa kita ambil kesimpulan, mungkin yang Ustaz sampaikan tadi hanya tobat dengan Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ustaz, bagaimana seandainya kita nih bersalah tadi Ustaz, mungkin dalam kehidupan sosial kita, bermasyarakat kita, mungkin salah ucapan, salah tingkah laku, atau mungkin yang bagi politis Ustaz yang salah kan, mengambil uang negara atau uang rakyat dimakan, itu gimana Ustaz sebenarnya cara bertobat seperti ini Ustaz? Tapi saya garis bawahi dulu, Ya. baik salah dengan manusia, dengan makhluk, ataupun salah dengan Allah saja, tetap kita juga harus kepada Allah. Allah Ustaz, ya. Ya, karena orang-orang itu dia tidak mampu memberi taubat. Iya, iya. Ya, dia hanya bisa maafin aja, dia nggak bisa menerima taubat dia. Yang menerima taubat itu Allah. Tapi kalau kesalahan kita tuh bersinggungan dengan kepentingan yang lain, Iya betul Ustaz. artinya tidak antara kita dengan Allah saja, Dengan manusia saya. dengan manusia umpamanya ya. Iya, Nah, dengan mereka itu pun kita harus jajali lagi. Contoh ya, umpamanya saya pernah mencaci maki seseorang. Iya, iya. Saya tentu istighfar dulu, mohon ampun kepada Allah. Tapi kemudian orang itu saya datangi. Ini dicari satu persatu gitu Ustaz? Iya, mau dikumpulin satu aula, kalau sanggup nggak apa-apa juga sekaligus gitu kan. Tapi kalau nggak sanggup ya sudah, datang satu-satu. Iya, betul, Ustaz. Ya, minta maaf, jangan segan. Iya, iya, betul. Kadang-kadang kita ini kan terbalik. Iya, iya betul Ustaz. Dalam Islam itu malah yang dibilang itu wal afina anin nas, Iya, iya, wal yang afina anin nas. memaafkan orang. Iya, itu Ustaz. Artinya itu yang berat. Iya, iya. Tapi kita balik, minta maaf yang berat. Iya, itu Ustaz. Maafin gampang. Iya. Nah, kan susah itu. Iya, itu Ustaz. Maafin gampang. Minta maaf yang sulit. susah. Difficult, ya. Jangan dibalik logika masalah ini ya. Datang maafin. Kalau kita mencuri harta dia, minta maaf, kembaliin. Kembalikan. Iya, iya. Kembaliin. Labi batu. Kalau dia maafin ya sudah selesai. Selesai Ustaz ya. Nggak ada lagi harta saya, ini aja lagi. Ya kalau dia maafkan ya sudah, kalau enggak ya lu nanggung. Iya, iya betul. Nah, begitu saja caranya. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat menarik tema kita pada kesempatan hari ini, yaitu dulunya bermaksiat sekarang bertobat. Tetaplah bersama kami setelah yang satu ini. Bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan, terus berharap. Allah selalu di sisimu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah jalan. Every time you commit one mistake, you feel you can repent. That is way too late. So confused, wrong decision you have made. Out your mind, and your heart is full of shame. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah. Inshallah, inshallah, inshallah,
Allah is never far away. To trust Him, raise your hand and pray. Ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu, hanya Engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu selamanya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, you'll find your way. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, you'll find your way. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, you'll find your way. Insya Allah, insya Allah, you'll find your way. Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam Pak RT, Pak Sip, masuk. Teteh, Iya. malam Pak RT. Pada mau nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul, bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Tahu. Hei, Bung. Pukul aja. Kenapa pukul? Ada apa ini? Kok kalian ribut-ribut? Dia mulai Pak, tanpa semua jelas dia mukul saya Pak. Enggak, Pak. Dari dulu mulai masa saya dilempar botol, Pak. Itu kan nggak sengaja. Saya kan yang mau botol, salah sendiri. Kenapa nggak mau lihat di belakang saya? Kenapa malah nyalain saya? Udah. Jelas kami yang salah. Udah, jangan ribut-ribut. Madu kita, kalian kan udah dewasa, masa berkelahi seperti anak-anak kecil juga. Kamu juga jangan buang sampah sembarangan. Oh, itu. Bisa merugikan orang lain, buang sampah pada tempatnya. Kamu juga jangan bikin ribut-ribut, apalagi main hakim sendiri, itu tidak boleh. Ya, Pak. Ingat peraturan daerah nomor 2 tahun 2002 tentang ketertiban umum. Dilarang membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau dalam hal ini siapa yang rugi? Ya, kita yang rugi, karena nanti bisa dikenakan pidana kurungan 3 bulan atau denda 50 juta rupiah. Perda nomor 2 tahun 2008. Apa kalian mau? Ya Pak. Ya kalau tidak mau, damailah. Beri maaf. Itu yang penting, yang baik. Ya, Pak. Saya bisa maaf Pak. Ya, saya juga minta maaf karena nggak tahu, Pak. Pemirsa TPRI Riau Kepri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang dulunya bermaksiat, sekarang bertobat, mengantarkan kita untuk kembali senantiasa mengintrospeksi diri kita, dan nantinya dengan kesalahan yang kita miliki, kita berencana berniat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan taubat. Oleh karena itu sekarang mungkin Ustaz bisa sampaikan kepada pemirsa langkah konkret apa yang harus kita lakukan sekarang, Ustaz, biar kita tidak buang-buang waktu gitu, Ustaz, dengan kesalahan yang kita lakukan, Ustaz. Ya, langkah konkret yang perlu kita lakukan, segeralah istighfar.
Itu wajib. Ya. Kemudian biasakan diri membaca kalamullah Ya, Al-Quran. dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga, harus selektif. Selektif. Ya. Dalam artian selektif dalam memilih kawan, Memilih kawan. selektif dalam memilih bahan bacaan, Ya, itu. selektif dalam menggunakan kemana mata diarahkan, kemana telinga diarahkan, selektif. Ya, itu Ustaz, ya. Kemudian selanjutnya adalah sentiasalah menanamkan di dalam diri bahwasanya yang dosa itu memang sesuatu yang wajib untuk dijauhi. Iya, Ustaz. Saya pernah membaca satu kitab, dikatakan Ya. sekiranya aroma dosa itu ditunjukkan, disingkapkan pada hidung manusia, Ya, betul Ustaz. maka niscaya tak satupun orang yang sanggup untuk menghidu aroma dosa mencium, yang Ustaz. paling kecil sekali. Oke, Saking na'udzubillah min busuknya. saking busuknya Ustaz ya. Saking Iya, busuk. ini bahaya sekali kan. Makanya tanamkan di hati yang seperti itu, dan kemudian jangan teragak-agak menyegerakan diri melakukan perbuatan yang baik. Ya, Jangan betul, Ustaz. teragak-agak. Iya, betul Ustaz. Kejar, 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 fastabiqul khairat. Iya. Nah, dari situlah kita nanti insya Allah akan menemukan apa yang kita idam-idamkan. Iya, betul Ustaz. Nah, saya ingat ini nasihat terakhir dari Ibnu Mas'ud ya. Iya. Kalau umpamanya hatimu itu sudah susah katanya, Iya. tidak mau diajak damai, mau lagi diajak kompromi damai, lagi ya, kompromi. dengan masalah kebaikan, Iya. yuk tengadah pada Allah, Iya, betul Ustaz. minta pada Allah, ya Allah, Kepada Allah SWT sesungguhnya hati hamba ini sudah mati ya Allah, sudah mati. maka gantilah hati ini dengan hati yang baru Hati ya yang Allah. baru Ustaz ya. Minta, Ya, minta. saya kira begitu. Oke, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah 1 jam sudah kami menemani Anda di acara Penyejuk Kalbu. Sampailah kita di detik akhir acara ini. Mungkin Ustaz lebih bisa kita simpulkan sekilas tentang dulunya bermaksiat, sekarang kita bertobat. Mungkin Ustaz bisa menyampaikan secara singkat kesimpulan kajian kita pada sore yang berbahagia ini Ustaz. Ya, intinya pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, setiap kehidupan yang diberikan Allah kepada kita adalah modal dan kesempatan kedua yang harus kita manfaatkan secara maksimal. Ya, secara maksimal Ustaz ya. Jangan pernah kita merasa aman. Ya, Dalam artian, jangan pernah kita terlena dengan apa-apa yang telah kita kerjakan dari kemaksiatan dan kemungkaran itu. iya itu Ustaz. Karena sekali kita merasa aman, Iya betul Ustaz. apalagi nyaman, Apalagi nyaman Ustaz. Iya, iya. aman saja nggak boleh, apalagi nyaman. Ustaz. Beta di situ Ustaz ya. Apalagi kita nyaman dengan kemaksiatan yang kita kerjakan, karamlah itu. Iya, betul. Makanya segeralah bertobat, Iya. bahkan ya jangan sendirian gitu. Yang sendirian Ustaz ya. Kalau kita di keluarga, ajak keluarga kita juga tobat. Iya betul Ustaz. Kalau kita dalam kehidupan bermasyarakat, ajak yang terdekat dengan kita untuk tobat. Iya betul Ustaz. Karena tobat orang sendiri dengan tobat orang bersama-sama, itu pengaruhnya tentu lebih Luar biasa dahsyat. Ustaz, lebih dahsyat Ustaz ya. Coba dalam satu keluarga yang tobat hanya bapaknya doang, Ibunya istri sama dengan anak-anak enggak. Enggak. Kira-kira nanti jadinya gimana? Enggak Ustaz, mungkin nanti tidak tobat nasuha itu. Nanti tobat-tobatan jadinya. kan? Tobat-tobat. Jadi Iya. ajak begitu Iya. dan jangan tunda-tunda waktu Iya, karena waktu terus berjalan, dan Allah itu pemirsa sekalian yang dirahmati Iya. Allah adalah Tuhan yang sentiasa menerima tobat. Iya. Percayalah dengan itu, buka hatimu untuk hidayah Allah dan jadilah hamba-hamba Allah yang terpuji selama hidup di kandung badan. Oke, Saya baik. kira itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah 1 jam kami menemani Anda semua tentunya di acara kesayangan kita Penyejuk Kalbu, yang mana tema kita pada kesempatan hari ini dulunya bermaksiat, sekarang bertaubat. Oleh karena itu pemirsa yang budiman, selagi kesempatan masih ada, kesehatan yang baik, jangan sampai kita sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersungguh-sungguh kembali ke jalannya untuk menggapai hidup yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya
hidup bahagia, bebas dari dosa dan nantinya sampai ke surga selamat bersama para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mbak kata pepatah, tiada gading yang tak retak, kalau tak retak bukanlah gading. Artinya tidak ada manusia yang tak bersalah, kalau tak bersalah itu bukanlah manusia. Oleh karena itu sebaik-baik kita bersalah untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian acara kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya sebagai pembawa acara Luqmanul Hakim mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga kepada narasumber kita, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua bisa kita amalkan dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan masih panjang terbentang di hadapan, tak hanya sekedar dunia. Lihatlah ke depan, yang lalu biar berlalu. Jadikan pemicu kalbu